Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Islam, yakni Bapak Cecep Suryana MSI. Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang perubahan paradigma peran politik pemuda Islam di Indonesia dari masa ke masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemuda adalah orang yang masih muda, remaja, taruna, harapan bangsa akan menjadi pemimpin bangsa. Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0323-V-1978 bahwasanya pemuda adalah orang di luar sekolah maupun perguruan tinggi yang berusia antara 15 sampai 30 tahun. Namun menurut para ahli sosial tidak ada kesepakatan baku tentang definisi pemuda, sehingga orang yang berusia hingga 45 tahun pun masih bisa disebut dengan pemuda. Namun dilihat dari eskalasi peran, fungsi dan tugasnya dalam ranah sosial politik, akhir-akhir ini terlihat cukup jelas terjadinya fenomena penurunan partisipasi politik kaum muda. Banyak studi dan penelitian belakangan menunjukkan bahwasanya mereka cenderung menjadi generasi pasif atau masa bodoh atau apatis terhadap kondisi sosial politik yang tercermin dari keengganan mereka terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah negara. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang peran panjang pemuda Islam dalam lintasan sejarah kebangsaan. Pemuda Islam memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia datang sejak abad pertama Hijriah. Mereka memberikan inspirasi dan aksi dalam mengantarkan Indonesia menjadi sekarang ini. Berdasarkan peran dan fungsinya, peran pemuda Nusantara saat itu menjalankan dakwah memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Mereka mendekati para penguasa dan kemudian bersama-sama para penguasa tersebut mereka menyebarkan dakwah ke seluruh rakyat. Visi dan misi yang mereka bawa lebih kepada memperkenalkan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat dan menjadikan Islam sebagai agama selain agama-agama sebelumnya dan yang lainnya, seperti Hindu ataupun Buddha. Secara umum, mereka melakukan partisipasi politik dengan model pendekatan struktural dan kultural. Setidaknya mereka sudah meyakini bahwasanya untuk mendapatkan akses secara kultural kepada seluruh rakyat, mereka harus masuk ke dalam struktural pemerintahan, biasanya sebagai ulama kerajaan, sementara sebelumnya peran dan fungsi mereka hanya sebagai pedagang ataupun saudagar yang kemudian mendapatkan akses menyebarkan Islam kepada penduduk lewat interaksi perdagangan. Selanjutnya, bagaimana pemuda bangsawan dan ulama dalam melawan imperialisme? Dari perjalanan sejarah imperialisme barat terdapat dua model imperialisme. Pertama, imperialisme kuno yang didirikan pada tahun 1494 sampai 1870 yang mana dipimpin oleh Paus Alexander VI. Ditandai oleh misi imperialisme dengan tujuan 3G yaitu Gold, Gospel, and Glory. Di Kepulauan Nusantara ini ditandai salah satunya dengan hukum ordonansi agama tahun 1651 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Reyniers yang intinya melarang seluruh aktivitas agama di luar agama Kristen Protestan. Jiwa hukum itu adalah hanya ada satu agama di dalam satu negara. Kedua, imperialisme modern sejak tahun 1870. Peristiwa ini dipacu oleh runtuhnya negara agama Vatikan oleh gerakan nasionalis Italia pada tahun 1870. Model imperialisme ini ditandai dengan menjadikan tanah jajahan sebagai sumber bahan mentah sekaligus market dari produksi hasil industri negara penjajahan. Nah, di Nusantara saat itu pemerintahan kolonial sedang berusaha melumpuhkan
para ulama dan petani muslim yang berada di pedesaan atau pedalaman dengan sistem tanam paksa, yaitu pada tahun 1830 sampai 1919. Selanjutnya yaitu peran pemuda Islam dalam kancah politik di masa Orde Lama. Peran pemuda Islam dalam masa ini sudah lebih mengarah kepada partisipasi aktif dalam politik, terutama dalam parlemen dan organisasi kepemudaan. Masa ini banyak melahirkan tokoh-tokoh pemuda Islam yang tampil di panggung parlemen atau politisi. Namun masa ini juga memiliki ciri yang tak bisa dilepaskan, yaitu tidak stabilnya kondisi perpolitikan pada tanah air. Yang ditandai dengan seringnya berganti-ganti kabinet, ini jelas menunjukkan bahwasannya terjadinya perpecahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Pada masa inilah makin jelas terlihat perpecahan pemuda Islam dalam sikap dan pandangan politisnya. Zaman sebelumnya perpecahan hanya terlihat di dalam pergerakan nasional, di mana para pemuda Islam terdidik mendapatkan dirinya dalam beberapa partai berbeda sesuai dengan pandangan politik. Zaman Orde Lama ini mulai muncul golongan non-politis yang lebih memilih bekerja sebaik-baiknya demi peningkatan status ekonomi sosial dan pendidikan. Sementara itu, di dalam tubuh organisasi politik dan kepemudaan, perpecahan makin menajam dikarenakan perbedaan sikap dan pandangan politik tadi. Persaingan mendekati kekuasaan makin tajam seiring dengan ketidakstabilan kondisi politik nasional. Lalu berikutnya yaitu tentang Orde Baru yang penuh dengan penekanan. Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto naik dengan membawa harapan baru bagi umat Islam yang ingin melihat hubungan yang lebih baik antara pemerintah yang berkuasa dengan umat Islam. Pada awalnya harapan ini sedikit banyaknya dirasa terpenuhi. Secara umum dapat disimpulkan bahwasanya di era Orde Baru ini visi dan misi pemuda Islam lebih kepada mencoba menyalurkan aspirasi politik yang tertahan. Tak heran, partisipasi mereka lebih terpusat kepada organisasi pemuda underbow partai ataupun sementara sebagiannya lagi bergiat di organisasi intra dan ekstra kampus atau memilih bergerak di bawah tanah seperti aktif di Tarbiyah, yang mana itu merupakan era reformasi membentuk PK dan kemudian PKS. Yang bergerak di luar partai politik pada akhirnya bermuara pada tujuan menurunkan rezim Soeharto yang telah berkuasa terlalu lama. Gerakan People Power ini puncaknya berhasil melakukan reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden pada bulan Mei tahun 1998. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya perjalanan sebuah bangsa itu ditentukan oleh kualitas pemudanya. Semakin baik kualitas pemudanya, maka akan maju lebih baik negaranya. Begitupun sebaliknya, jika pemuda masih buruk akan kualitasnya, maka negara pun akan terbawa untuk terpuruk. Sehingga yang diperlukan untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang pemudanya makin menjadi fasib bukan dengan doktrin pendidikan, politik kebangsaan dan ataupun keagamaan, yakni yang harus diperbaiki adalah karakter pemimpin dan pemudanya. Jadi, yang wajib ditingkatkan adalah pendidikan pembangunan karakter dan pendidikan dengan contoh-contoh yang baik. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan tentang peran pemuda dalam politik Islam di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Saya Hilmi Fatul Fauji, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.